Belum saja musim 2022 bergulir selama separuh periode, rumor dari pasar pembalap semakin berhembus kencang. Salah satu tim yang dirumorkan akan mengganti komposisi pembalapnya adalah Williams. Memasuki tahun ketiganya bersama Williams, pembalap asal Kanada, Nicolas Latifi, digadang-gadang posisinya tidak aman setelah kalah jauh dari performa pembalap pinjaman Red Bull, Alexander Albon. Kabarnya, Williams belum menawarkan Latifi perpanjangan kontrak untuk musim berikutnya. Hal ini bisa jadi karena Williams sedang memantau bagaimana pergerakan transfer pembalap menjelang akhir musim dan perbandingan performa Albon dengan Latifi di setiap balapan. Betulkah posisi Latifi akan goyah? Dan Williams tidak akan lagi menggunakan jasanya di musim selanjutnya? Siapa yang akan menjadi penggantinya? Dan bagaimana dampaknya dengan perkembangan Williams nanti? Alasan utama yang menjadi motivasi Williams untuk segera mengganti Latifi tentunya adalah performa yang selama 3 tahun tak kunjung membaik. Di setiap musimnya ia berkompetisi di F1, ia selalu dikalahkan oleh rekan setimnya dalam raihan hasil perbalapan. Tahun 2020, Latifi hanya mampu mengungguli George Russell ketika Russell mengalami masalah, kecuali pada balapan di Monza, di mana Latifi hampir finish di posisi poin di balapan penuh drama tersebut. Tahun 2021 memang menjadi tahun terbaik Latifi karena berhasil meraih poin dan mengungguli Russell di GP Hungaria. Namun, itu juga berkat balapan yang serba kacau sejak start. Sisa musim 2021 dihabiskan Latifi dengan performa pas-pasan, tidak sebanding dengan Russell yang berhasil meraih 1 poin lagi di GP Italia dan Rusia. Kisah yang sama terulang di 2022, namun dengan tandem berbeda, yakni Alex Albon. Namun, tetap saja Albon ketika tak menghadapi masalah bisa mengasapi Latifi di sesi kualifikasi dan balapan. Performa apik Albon berhasil membawakan dia 3 poin setelah finish di top 10 pada GP Emilia-Romagna dan GP Australia. Jumlah poin yang sama dengan yang diraih Williams di klasemen konstruktor saat ini. Sementara Latifi hanya bisa meraih posisi ke-14 di Miami. Namun tentu itu belum cukup untuk mengamankan posisinya di Williams. Tidak adanya kontribusi Latifi baik di kualifikasi maupun balapan di hari Minggu mungkin membuat Williams tak punya pilihan lain. Sebab mereka ingin pembalap yang juga membawa hasil, bukan yang hanya menjadi pemanis di F1. Williams butuh seseorang yang tidak hanya dapat membawa mobil mereka ke batas maksimum, namun juga bisa memberikan dampak signifikan pada pengembangan mobil. Ini juga bagian dari visi dan misi Dorilton Capital sebagai pemilik tim dan Jost Capito sebagai kepala tim, demi menyukseskan rebuild dari tim legendaris ini. Meski Capito menyatakan mendukung penuh Latifi untuk musim ini, namun bagi kami, memperpanjang kontrak Latifi bukanlah solusi jika ingin meraih misi seperti itu. Seseorang harus menjadi penggantinya untuk menjadi rekan Albon dan mulai membawa hasil positif bagi tim. Namun, siapa sajakah yang ada dalam radar Williams saat ini? Isu yang paling kencang tentu dengan kemungkinan juara dunia F2 musim 2021 dan reserve driver tim Alpine, Oscar Piastri. Piastri diduga kuat masuk dalam radar Williams sebab performanya ciamik di feeder series seperti F2 dan F3, di mana ia berhasil menjuarai 2 kompetisi tersebut secara berturut dan beberapa kali diberi kesempatan menjajal mobil F1 milik Alpine. Musim ini saja, ia juga dipinjamkan ke McLaren sebagai pembalap cadangan mereka. Oleh karena itu, Piastri dan Alpine terbuka dengan skema pinjaman untuk memberikan pembalap mudanya masuk F1, dan Williams bisa menjadi peminang pertama pembalap asal Australia tersebut. Skema pinjaman ini adalah yang paling memungkinkan dan menguntungkan, sebab Williams tidak masalah dengan pembalap pinjaman sama seperti Alex Albon yang dipinjam dari Red Bull. Alpine juga tentunya akan memilih tim secara strategis, yakni yang bukan pesaing langsung bagi mereka. Williams adalah tim tersebut, dan Alpine tentunya akan secara sukarela memberikan kesempatan itu. Piastri juga diuntungkan, karena pertama, ia mendapat kesempatan membalap di ajang balap impiannya, yaitu F1. Melansir dari The Race, dalam klausul kontraknya di Alpine, diyakini kalau Piastri diperbolehkan mencari tim baru jika sampai akhir bulan Juni nanti, ia tak mendapat kursi di timnya tersebut. Penampilan Fernando Alonso yang sangat bagus dan punya peran krusial musim ini, kemungkinan besar membuat Alpine tak punya pilihan selain memperpanjang kontraknya. Itu otomatis membuat Piastri bisa mengaktifkan klausul di kontraknya untuk pindah ke tim lain, yaitu dipinjamkan Alpine ke Williams. Kedua, ikatannya dengan Alpine juga tidak akan hilang, sebab mereka tentunya tidak akan mau kehilangan talenta muda tersebut, sehingga ada jaminan bagi Piastri bergabung kembali dengan Alpine ke depannya. Piastri sendiri seperti sudah bisa dipastikan akan membalap di F1 musim depan. Hal itu disampaikan oleh tim prinsipal Alpine, Otmar Szafnauer, pada GP Kanada pekan lalu.
Ketika ditanya soal apakah Oscar Piastri akan lakukan debutnya di F1 musim depan, Otmar dengan jelas mengatakan, iya, itu rencananya. Di luar Piastri, sebenarnya tidak banyak opsi yang tersedia bagi Williams untuk merekrut pengganti Latifi. Salah satu pembalap yang dirumorkan dekat dengan kursi kedua di Williams adalah juara dunia Formula E, Nyck de Vries. De Vries digadang-gadang menggantikan Latifi setelah mendapat kesempatan mengemudikan mobil Williams FW44 di sesi latihan bebas pertama di GP Spanyol Mei lalu. Selain itu, tidak ada lagi opsi yang memungkinkan bagi Williams. Daniel Ricciardo belum tentu ditendang dari McLaren, meskipun belum menunjukkan performa baik dan stabil yang membuat Zak Brown secara terus terang kecewa dengannya. Bahkan, Ricciardo belum menentukan Williams sebagai destinasi kepindahannya, begitupun sebaliknya bagi Williams yang tidak menunjukkan ketertarikan rekan senegara Piastri tersebut. Selain itu, pembalap lain yang kontraknya habis pada akhir musim 2022, seperti Sebastian Vettel dan Fernando Alonso, juga belum memiliki kepastian. Alonso memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya sekitar 2-3 musim lagi di Alpine. Sementara Vettel, meski berakhir pada akhir 2022, namun belum dapat dipastikan apakah Vettel akan berlanjut balapan di F1 atau memutuskan untuk pensiun. Talenta pembalap muda binaan Williams atau pembalap muda lain juga belum menunjukkan sesuatu yang menjanjikan. Logan Sargent yang baru promosi ke F2 boleh jadi menduduki posisi ketiga di klasmen sementara F2. Namun kesiapan dirinya untuk naik kelas masih terlalu dini. Begitupun Jamie Chadwick. Pembalap W Series ini bahkan masih jauh dari dipromosikan ke F2, meski sudah menjuarai W Series selama 2 musim berturut-turut. Apalagi Roy Nissany, sangat tertutup baginya untuk langsung merangsek masuk ke F1. Oleh karena itu, Oscar Piastri adalah pilihan terbaik yang paling menguntungkan bagi Williams. Tapi, apakah Williams aman-aman saja tanpa bantuan finansial yang diboyong Nicolas Latifi sejak 2020 silam? Latifi dikenal sebagai pay driver yang membantu keuangan Williams ketika tim itu mengalami kesulitan, sejak merosotnya performa mereka di 2018 dan puncaknya pada 2019. Sponsor dan dana yang dibawa dari keluarga Latifi membawa napas kepada Williams untuk bertahan sampai akhirnya ditemukanlah pemilik baru pada pertengahan 2020, yakni Dorilton Capital. Sejak beralihnya ke kepemilikan Williams, aliran dana segar terus disuntikan kepada tim dan bisa dibilang mereka saat ini sudah lebih mandiri dan kuat secara finansial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sponsor dari Latifi tentu masih bertahan. Namun, ada atau tidaknya bantuan keuangan dari Latifi, Williams sudah lebih stabil saat ini. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi Williams untuk merekrut pembalap baru yang tanpa membawa bantuan finansial apapun. Piastri bisa menjadi contoh dalam hal ini. Ditambah dengan keuangan budget cap yang lebih longgar bagi tim-tim yang ada di papan bawah, Williams bisa memaksimalkan kesempatan tersebut tidak hanya untuk memberikan mobil yang lebih mumpuni, namun juga memberikan kesempatan bagi pembalap yang lebih bertalenta pula. Dengan kondisi Williams yang masih stabil dan dalam masa rebuilding, menurut kami mengganti Latifi dengan pembalap baru bisa jadi hal yang tidak mustahil, karena Williams butuh duet pembalap yang mampu memboyong hasil poin di tiap balapan. Oleh karena itu, persoalan kontrak Latifi hanya menunggu waktu saja. Diperpanjang atau tidak, akan ada konsekuensinya masing-masing. Karena Williams harus bisa memanfaatkan masa rebuilding ini dengan baik dan pelan-pelan membangun momentum untuk kembali ke depan, ke masa kejayaan Williams seperti pada dekade 80-an dan 90-an. Pilihan mana yang menurut kalian paling tepat? Pertahankan Latifi atau rekrut pembalap baru? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.